Ada kata, ada cumi-cumi. Kalau dilihat imut sekali. Salam hormat dari kabilah kami untuk para pendengar yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap tanjung hanya milik Allah yang maha agung, yang mana oleh Allah telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan, yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Festival Santri tahun 2025 ini. Selawat berbingkai salam kita sanjung sajikan kepada mahkota alam. Libur kala dikala duka, kuat kalbu dikala rindu, penenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir dan minum kopi tanpa menggunakan gula pasir. Beliau tidak tinggal di daerah pesisir, tapi beliau tidak tinggal di tanah pasir. Beliau juga tidak tinggal, tapi nama beliau terukir hingga akhir zaman di detik-detik terakhir. Penghormatan saya kepada Walid beserta keluarga yang rela menghabiskan rupiahnya hanya untuk sesuap nasi para santri-santrinya. Penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Kemal Al-Aziziyah Abi Irfan Jalaluddin yang saya hormati, dewan juri yang baik hati. Semoga Allah perbanyak istri-istri, anak mini-mini yang dirahmati Sang Ilahi. Penghormatan saya kepada dewan guru yang berada di saya semua yang saya sayangi, santriwan, santriwati seperjuangan dengan saya. Tidak saya perpanjangkan mukadimah, langsung saya masuki pidato saya yang berjudul bercermin dari dosa-dosa Yahudi yang tidak tahu diri. Hidup manusia merupakan siklus sejarah berulang. Bagi siapa saja membaca sejarah-sejarah dengan seksama, maka ia akan melihat tingkah pola umat terdahulu. Paling jelek akhlaknya, paling buruk muamalahnya, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi, suatu kaum yang mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi adalah pendusta, ilhad, sombong, suatu komunitas yang terkenal dengan keras hati, fasik. Semua telah Allah jelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضيهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Di balik kerasnya hati orang-orang Yahudi adalah mereka yang membunuh para nabi-nabi Allah yang datang membawa hidayah, perbaikan,
kebahagiaan. Inilah karakter mereka setiap masa, membunuh orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rasula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusahum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian pada rasul tersebut mereka dustakan, sebagian lain mereka bunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 70. Inilah watak keras orang-orang Yahudi yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Watak ini terus melekat kepada mereka hingga saat ini. Bahkan perseteruan antara kaum muslimin di Palestina dengan orang-orang Yahudi masih berkecamuk dan belum menemukan titik temunya. Hadirin oleh Allah, bersamaan dengan itu mereka juga memiliki sifat makar tipu daya. Umat Islam terdahulu telah merasakan akibat tipu daya yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka senantiasa melakukan tipu daya terhadap umat Islam hingga akhir zaman. Orang-orang Yahudi terdahulu terbiasa melakukan khianat dan penyelisih perjanjian yang mereka lakukan. Sepanjang sejarah kehidupan orang-orang Yahudi, mereka senantiasa melakukan kerusakan di dalam masyarakat dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka juga memiliki rumah tempat berzina lalu menyebarluaskannya ke seluruh dunia. Mereka juga mencuri harta orang lain dan melakukan konspirasi untuk menguatkan kedudukan kaum mereka. Hadirin oleh Allah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak heran kalau permusuhan orang Yahudi terhadap Islam sangatlah keras, karena Islam datang untuk menghilangkan dan melenyapkan kedustaan. Mereka mengingkari kerusakan dan kebatilan mereka. Islam menyuruh kepada iman, tauhid dan ikhlas, sedangkan Yahudi menyeru kepada kekerasan, penistaan dan permusuhan. Islam menyuruh kepada kita dan norma yang tinggi, rahmat dan ihsan. Sedangkan Yahudi menyeru kepada perbuatan kerasnya hati, pelanggaran hukum dan perkosaan. Islam menyeru kepada perbuatan yang baik. Islam menyeru kepada Islam menyeru kepada kehidupan, memiliki rasa malu, kesopanan, dan menjaga kesucian diri. Sedangkan Yahudi menyeru kepada keras hati, pelanggaran hukum, dan permusuhan. Islam menyeru kepada mengharamkan, menghilangkan nyawa manusia kecuali dengan hak dan melarang zina. Sedangkan Yahudi mudah menumpahkan darah manusia. Selain mereka merampas harta orang lain dan melakukan dan merusak kehormatan orang lain. Na'udzubillah. Bersamaan dengan perangai-perangai yang rusak yang mereka miliki, mereka malah meyakini, mereka malah merasa bagian pada anak Allah dan kesayangan-kesayangannya. Mereka meyakini bahwa ruh-ruh mereka lebih istimewa dibandingkan ruh-ruh manusia selain Yahudi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pidato saya ini sendiri ialah kita sebagai umat Islam jangan mengikuti semua sifat buruknya orang Yahudi. Apabila kita sudah mengikuti semua sifat buruknya, yakinlah hidup kita tidak akan tentram selama-lamanya. Bila kita sudah terlanjur mengikutinya, tersesat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan dan hubungan kita kepada Ar-Rahman.
Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hakim yang kami muliakan, penonton yang beriman, peserta yang barusan tampil atas nama Tunku Muhammad Aulia Rahman, alamat Hotel Bayi Panta Sakti, berasal dari kabilah